Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan limpah rahmat Allah dan sayang Allah kita dikurniakannya yaitu kesempatan, kesehatan dan masih sempat beribadah kepada Allah pada malam hari ini di masjid yang mulia ini yang beridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita ucapkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Kaum muslimin sedang jemaah menjerit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu tentang wakaf, yaitu untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada diterangkan yaitu 4 macam yang selalu didoakan oleh malaikat. Siang dan malam tidak henti-hentinya malaikat mendoakan seseorang itu, yaitu ada 4 macam amalan. Yang pertama, seseorang itu senantiasa membaca istighfar, artinya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melazimkan astaghfar, maka senantiasa didoakan oleh malaikat siang dan malam minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu membaca salawat. Maka barang siapa membaca salawat ini, maka senantiasa didoakan oleh malaikat, yaitu malaikat minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga senantiasa didoakan oleh malaikat siang dan malam, yaitu orang-orang yang ke masjid, yaitu senantiasa beribadah di masjid 5 waktu. Dan yang keempat yang senantiasa didoakan oleh malaikat kepada Allah, yaitu senantiasa di dalam rahmatnya, dalam keampunan Allah, yaitu orang yang bersedekah. Jadi pada malam hari ini kita mengupas satu riwayat yaitu kelebihan dan manfaat sedekah. Karena sedekah ini sangat dianjurkan dalam Al-Quran, dan sedekah ini tunai di atas dunia ini akan diganti oleh Allah daripada sedekah yang lebih baik. Dalam satu riwayat satu Al-Kisah ada satu kerajaan yang sangat zalim, senantiasa memeras rakyatnya dan senantiasa menzalimi rakyatnya, saking kejam raja tadi, dan juga raja yang sangat bakhil. Jadi dalam satu Al-Kisah, raja ini mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik, yang luar biasa cantiknya. Pada suatu hari lewatlah pengemis, orang yang minta-minta seorang nenek yang sangat tua lewat di depan rumahnya. Jadi anak gadis yang ini tadi dengan izin Allah dikurniakan oleh Allah dalam hatinya sifat berdermawan, maka dia mengambil makan di dapurnya, maka mendekatkan kepada nenek tadi. Jadi setelah itu diketahui oleh ayahnya, maka ayahnya tidak ada belas kasihan kepada anaknya, lalu diambilnya pedang, maka dipancungnya tangan anaknya tadi, sehingga yang sebelah kanan putus, tidak bertangan lagi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ringkas ceritanya, sejak anaknya tadi dipancung tangannya, maka jatuhlah sakit kedua orang tuanya tadi. Raja yang zalim tadi jatuh sakit dan akhirnya jatuh miskin. Akhirnya keduanya tadi meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan, yang sangat sadis, azab ditimpakan oleh Allah, bermacam-macam penyakit didatangkan kepada kedua suami istri tadi. Jadi dengan satu riwayat ini, yaitu anak tadi karena hartanya sudah habis, karena mengobati ayah dan ibunya, dan tinggallah dia seorang diri tanpa harta sedikit pun. Akhirnya seorang perempuan gadis yang cantik tadi mengemis juga ke sana ke kemari meminta dengan tangan kirinya, karena tangan kanannya telah dipancung oleh ayahnya. Jadi dalam suatu riwayat menceritakan dalam suatu dia mengemis di pagi hari, maka lewatlah saudagar yang kaya
yaitu yang sangat ramai membawa harta bendanya. Dan maka saudara ini mempunyai seorang putra yang sangat ganteng. Maka melihat seorang gadis yang minta-minta tadi, maka saudara tadi mengambilnya, membawakan pulangnya dan menikahkan dengan anaknya. Maka di saat itu dalam satu ayat menceritakan, yaitu setelah siap nikah tadi, maka makan bersama. Maka dengan daripada itu, seorang ibu tadi yang duduk di samping yang menantunya tadi, maka seorang perempuan tadi karena laparnya, maka makannya dengan tangan kiri. Maka dicegah oleh ibu mertua tadi, wahai menantuku, jangan makan dengan tangan kiri, makanlah kamu dengan tangan kanan. Jadi perempuan tadi belum juga makan, maka dia mengambil lagi mengambil dengan tangan kirinya, maka dicegah lagi oleh ibunya, ibu mertua tadi, jangan kamu makan dengan tangan kiri, memadukan. Akhirnya mau marah perempuan tadi. Maka di dalam hatinya tergerak, ada suatu dorongan, wahai perempuan, dalam hati tadi, makanlah kamu dengan tangan kanan. Sampai 3 kali dia didorongkan oleh dalam hati dari itu menyuruh makan dengan tangan kanan. Dengan izin Allah dia menjulurkan tangan kanannya, akhirnya tangan kanannya utuh kembali, maka dia makan dengan tangan kanannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada mari kita berpikir sebaik-baiknya di atas dunia ini, artinya orang yang bersifat termasuk telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tangannya kembali. Karena apa? Karena dia pernah menolong orang, maka ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digantikan tangannya dengan kemuliaan yang amat sangat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati oleh Allah, maka dengan itu bersedekah ini adalah satu modal kita untuk mendekatkan silaturahmi. Dan barang siapa yang bersedekah, kata Rasulullah SAW, maka sedekah itu akan diganti oleh Allah yang lebih banyak dan lebih baik. Demikian dulu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.